Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Halo, how are you today? Nice to see you again. Alhamdulillah, senang sekali Mr. Nandang bisa bertemu kembali dengan kalian dan semoga kalian semuanya sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua macam alat gerak. Yang pertama, alat gerak aktif berupa otot, dan yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang dan sendi. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Now, look at me. Mengapa Mister dapat duduk tegak seperti ini? Apa yang membuat tubuh Mister bisa seperti ini? Nah, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, coba kalian perhatikan video yang akan Mister tayangkan berikut ini. Bagaimana menurut pendapat kalian setelah melihat penayangan video tadi? Kenapa mereka dapat melakukan gerakan-gerakan seperti tadi? Ada yang berjalan, ada yang berlari-lari, dan bahkan ada yang menari-nari dengan begitu indahnya. Manusia dapat bergerak seperti tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tubuh kita ini dengan sempurna, yaitu memberikan sistem gerak yang terdiri dari tulang atau rangka, sendi, dan otot. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, seandainya tubuh kita ini hanya terdiri dari tulang atau rangka saja tanpa otot. Mungkin seperti itu. Oke, baiklah. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan terlebih dahulu membahas tentang fungsi rangka. Ada 5 fungsi rangka bagi tubuh kita. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Contohnya, tulang tengkorak akan memberi bentuk pada wajah kita. Yang kedua, sebagai penopang tubuh. Contohnya, tulang punggung. Tulang punggung di belakang kita ini akan menopang tubuh kita seperti ini. Bisa berdiri tegak. Yang ketiga, fungsi rangka adalah sebagai pelindung organ-organ dalam. Contohnya, tulang rusuk kita ini, dia berfungsi sebagai pelindung organ yang ada di dalamnya, yaitu jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak juga melindungi organ yang penting bagi tubuh kita, yaitu adanya otak. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Kita lihat di sini, tulang lengan kita, ini tempat melekatnya otot yang ada di lengan kita. Dan fungsi rangka yang kelima, yaitu tempat pembentukan sel-sel darah merah, terutama pada tulang-tulang panjang atau tulang-tulang pipa. Kemudian, rangka pada tubuh kita tersusun atas 3 bagian tulang. Bagian tulang yang pertama, ini adalah tulang tengkorak. Dan bagian tulang yang kedua adalah tulang badan.
Dan bagian tulang yang ketiga adalah tulang anggota gerak yang terdiri atas dua macam tulang anggota gerak, yaitu tulang anggota gerak atas atau tulang anggota gerak bagian atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan bahas satu persatu dari ketiga bagian-bagian tulang tersebut. Oke, kita mulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak atau tulang kepala itu tersusun atas dua jenis tulang. Tulang yang pertama adalah tulang wajah yang ada di depan kepala kita ini, dan tulang yang kedua adalah tulang tengkorak atau tulang otak. Tulang wajah pada gambar yang Mister beri lingkaran merah. Ada 5 tulang yang terdapat pada tulang wajah manusia. Yang pertama, tulang air mata. 2, tulang hidung. 3, tulang pipi. 4, tulang rahang atas. Dan 5, tulang rahang bawah. Sedangkan tulang pada tulang kepala atau tulang otak terdiri dari 1, tulang tapis. 2, tulang pelipis. 3, tulang baji. 4, tulang dahi. 5, tulang ubun-ubun. Dan 6, tulang kepala belakang. Jenis tulang kedua yang terdapat pada rangka tubuh manusia adalah tulang badan, yang terdiri dari 4 macam tulang. Yang pertama, tulang gelang bahu pada gambar yang Mister beri lingkaran tanda merah, yang terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian tulang dada, yang ketiga tulang belakang, dan yang keempat tulang gelang panggul. Selanjutnya, jenis tulang yang ketiga yang menyusun rangka tubuh manusia adalah tulang anggota gerak. Kita mulai dari tulang anggota gerak atas. Contohnya adalah tulang lengan yang ada di sebelah kanan dan kiri tubuh kita. Tulang lengan atau anggota gerak atas tersusun atas 5 macam tulang. Perhatikan gambar, kita mulai dari bagian atas. Yang paling atas itu adalah tulang lengan atas. Kemudian di bawahnya ada 2 tulang, yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta. Kemudian tulang pergelangan tangan dan berakhir di tulang jari tangan. Selanjutnya kita lihat tulang anggota gerak bawah. Contohnya adalah kedua tungkai kaki kita yang kiri maupun yang kanan. Pada gambar Mister tampilkan contoh tulang kaki sebelah kanan. Baik, materi kita selanjutnya adalah tentang struktur tulang. Sebagai penyusun rangka, struktur tulang memiliki beberapa lapisan. Kita lihat dari gambar struktur tulang ini, lapisan-lapisan apa saja yang menyusun tulang keras atau tulang kompak. Kita mulai dari lapisan yang paling luar. Lapisan yang paling luar dari tulang itu adalah periosteum. Kemudian lapisan kedua lebih ke dalam lagi, yaitu tulang kompak. Yang ketiga ada lapisan tulang spons. Kemudian di dalamnya lagi ada lapisan endosteum. Dan yang paling dalam adalah lapisan sumsum tulang. Berdasarkan kepada bentuknya, tulang-tulang pada rangka manusia dapat kita kelompokkan menjadi 4 macam. A. Tulang panjang, misalnya tulang-tulang pada lengan atas dan tulang paha. Kemudian B. Tulang pendek, misalnya
pada tulang-tulang telapak tangan atau telapak kaki. Yang C, tulang pipih, misalnya pada tulang dada, bagian tengah kita, tulang dada ini. Dan yang D, tulang yang bentuknya tidak beraturan, misalnya tulang-tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan jenis tulang berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras terdapat pada sifatnya. Coba perhatikan pada gambar yang dilingkari warna merah dan orange. Di mana pada tulang rawan sifatnya itu lentur, sedangkan pada tulang keras sifatnya tidak lentur. Sifat pada tulang rawan lentur karena mengandung zat kapur yang sedikit. Sedangkan sifat tulang keras tidak lentur karena mengandung zat kapur yang banyak. Tulang rawan dijumpai misalnya pada daun telinga. Sedangkan tulang keras dijumpai misalnya pada tulang tengkorak. Tulang pada tubuh kita pada saat bayi umumnya semua masih berupa tulang-tulang rawan. Kemudian seiring bertambahnya usia, maka tulang-tulang rawan pada bayi tersebut pun tumbuh menjadi tulang-tulang yang keras. Bagaimana proses pembentukan tulang atau osifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Proses pembentukan tulang terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, yang Mister beri lingkaran merah, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Nah, pada bagian tengah tulang terdapat banyak sel-sel tulang atau osteosit yang akan tumbuh menjadi tulang keras atau tulang kompak. Dengan demikian, maka berakhirlah video pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ini pada topik tentang sistem gerak pada manusia. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.